Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mayang Rezeki dengan NIM 211080180 dari program studi S1 Psikologi semester 1 kelas B Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Menurut sumber dari channel YouTube Bapak Muhammad Nurdin Sudi, definisi iman secara bahasa, iman itu berasal dari kata amanah atau yu'minu imana yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman itu dengan tasdikun bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Atau dalam hadis yang lain itu disebutkan makrifatul bil qalbi yang artinya meyakini atau mengetahui dalam hati, atau taktiknya meyakini dalam hati itu yang pertama. Kemudian ada dua, qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan atau perkataan, dan yang ketiga ada amalu bil arkan, atau dibuktikan dalam bentuk perbuatan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang nyata ini harus ada 3 unsur keimanan itu. Salah satu contohnya mengaku iman tetapi hanya yakin, mengaku iman namun hanya diucapkan dengan syahadat. Itu tidak bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak dibuktikan, ia tidak bisa disebut dengan beriman karena tidak ada pembuktian. Seperti yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa tuz zakata warka'u ma'arraqi'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah bukti keimanan yang harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Dan yang menarik di sini adalah Allah menggunakan kata aqimu yang artinya dirikanlah, tegakkanlah, lakukanlah, laksanakanlah, atau kerjakanlah. Mengapa Allah menggunakan kata dirikanlah? Karena sholat itu sifatnya adalah ibarat tiang yang menyangga sebuah bangunan. Maka ada istilah bahwa sholat itu tiangnya agama. Kalau tidak ada tiang, maka bangunan itu bisa roboh, bisa rapuh. Dan seperti orang yang mengaku Islam, yang mengaku punya agama Islam tetapi tidak melaksanakan sholat. Nah, itu patut dipertanyakan. Karena kalau dia beriman, maka dia harus membuktikan dalam bentuk perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya dengan diyakini dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Apalagi hanya ditempelkan di KTP dengan status Islam. Itu tidak bisa ya teman-teman. Karena jika kita sudah mengaku diri kita Islam, mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mewujudkannya dalam bentuk perbuatan yang nyata. Maka keimanan seseorang itu sebenarnya dapat kita lihat. Contohnya, ketika kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, itu adalah wujud keimanan yang bisa kita lihat. Mengapa terlihat? Karena diucapkan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Namun, jangan hanya sholat di saat subuh dan di saat isya saja. Jika itu dilakukan, maka termasuk orang-orang yang tidak istiqomah dan tidak menegakkan sholat. Diibaratkan bangunan, iman yang lemah ibarat bangunan yang rapuh. Contohnya bangunan yang roboh karena diterpa angin, diterpa tsunami, ombak, atau tiangnya rapuh. Maka ketika tiang itu tidak kuat menopang, bangunan yang di atasnya yang terjadi adalah roboh dan runtuh. Maka orang-orang yang beriman mengaku Islam tetapi tidak melaksanakan sholat, itu ibarat bangunan yang seperti itu. Lalu dalam hadis riwayat Muslim nomor 8 disebutkan Jibril bertanya tentang iman. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang 6 rukun iman, yaitu yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitabnya yang Allah turunkan. Yang keempat, engkau beriman kepada rasul-rasulnya.
Yang kelima, engkau beriman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Dan yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka keimanan seseorang itu wujud dari rukun iman yang harus diyakini dan dihafal oleh kita sebagai seorang muslim tentunya. Kemudian selain beriman kepada Allah, kita beralih kepada tauhidullah. Apa itu tauhidullah? Kata tauhidullah berasal dari kata tauhid. Di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya adalah menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Seperti sumber dari jurnal milik Dr. Masakare Arde yang berjudul Pembagian Tauhid, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat yang diterbitkan pada tahun 2018, yang berisikan tentang segolongan ulama bidang pengajian Usuluddin telah membagikan tauhid kepada 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemunculan pembagian tauhid kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Al-Sunnah tidak pernah menyatakan tentang pembagian tauhid ini. Pada zaman sahabat dan tabi'in, karena tidak terdapat bukti yang jelas menunjukkan pembagian tersebut telah berlaku, mereka menetapkan sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menyerahkan semua kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemunculan pembagian tauhid dalam bidang pengajian Usuluddin telah menimbulkan reaksi berbeda dari berbagai kalangan para ulama. Tauhid kepada 3 bagian ini tidak pernah wujud secara tekstual pada zaman sebelum Ibnu Taimiyah, yang nama penuhnya ialah Abdul Abbas Taqi ad-Din Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al-Haraini. Walau bagaimanapun, bagian-bagian tersebut telah wujud secara kontekstual. Sebelum zaman beliau lagi, Abdul Abbas Taqi ad-Din Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al-Haraini, Ibnu Taimiyah adalah individu pertama yang merekodkan pembagian tauhid kepada 3 bagian dalam penulisan beliau bertajuk Majmu' Fatawa yang ditulis pada abad ke-14 tahun Masehi. Pembagian tersebut turut tersebar menerusi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab dan para pengikutnya dari kalangan para ulama Najd dan kerajaan Arab Saudi, dan disebarluaskan kemudian oleh para ulama yang mendapat pendidikan di sekitar negara Timur Tengah, khususnya di universitas-universitas di kerajaan Arab Saudi dan Jordan. Lalu kita beralih mengenai apa saja sih contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, dan langkah-langkah apa saja yang dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang soleh, menjauhi perbuatan maksiat, memberikan rezeki kepada orang lain, dan mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan langkah-langkah yang dapat meningkatkan iman kepada Allah dilansir dari Nahdlatul Ulama Online. Menurut Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, terdapat 3 cara untuk meningkatkan iman, yaitu 1. Membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. 2. Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam. Dan 3. Selalu beramal soleh. Demikian materi tentang iman kepada Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.